Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayat sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kawakib MH yang saya hormati dan Allah muliakan. Yang terhormat kepada kawan-kawanku sekalian senasib seperjuangan yang saya hormati dan Allah muliakan. Baiklah, di sini saya selaku pemateri pertama ingin menjelaskan tentang pemikiran aliran Syiah tentang pelaku dosa besar. Menurut ulama Syiah menyatakan bahwa pemikiran mereka tidak seperti pemikiran Murji'ah yang memberikan surat izin kebebasan dari neraka untuk para pelaku dosa besar. Tidak juga seperti Khawarij yang menyatakan bahwa seseorang sekali melakukan dosa besar maka ia akan kekal di neraka, dan juga tidak seperti Mu'tazilah. Aliran Syiah itu menurut ulama Syiah menyatakan bahwa pemikiran mereka tidak seperti pemikiran Murji'ah yang memberikan surat izin kebebasan dari neraka untuk para pelaku dosa besar, tidak juga seperti Khawarij yang menyatakan bahwa seseorang sekali melakukan dosa besar maka ia akan kekal di neraka. Menurut Syiah, para pelaku dosa besar dapat disebut sebagai orang mukmin yang fasik, yang mana mereka tetap dapat memperbaiki diri dengan bertaubat dan mengembalikan tingkat keimanannya sehingga mendapatkan jalan kembali untuk meraih surga kalau mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Lalu akhirnya menempati neraka kelak di akhirat. Iman dan amal perbuatan adalah dua hal yang saling berkaitan erat. Orang yang mengaku beriman namun semua amal perbuatannya bertentangan. Oleh karena itu, rukun pemilik Syiah dalam masalah ini dapat disimpulkan demikian. Yang pertama, jika seseorang memiliki iman, ia mempunyai kesempatan untuk bertaubat sehingga dosa-dosanya dimaafkan. Dalam hal dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, diperlukan keriduan orang yang bersangkutan. Yang kedua, yakni orang yang melakukan dosa besar selama tidak bertaubat, ia akan tersingkir dari derajat keadilan, yakni merupakan salah satu dari derajat keimanan, namun bukan berarti itu membuatnya terlempar keluar dari golongan orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang menjelaskan lebih dari itu, yakni dengan beriman maka Tuhan akan memaafkan dosa-dosa hambanya yang telah lalu. Bahkan kesyirikan pun, setiap pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah berada di posisi tengah di antara posisi mukmin dan kafir. Jika pelaku meninggal dunia dan belum sempat bertaubat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Walaupun demikian, siksaan yang diterimanya lebih ringan daripada siksaan orang-orang kafir. Dalam perkembangannya, beberapa tokoh Mu'tazilah seperti Wasil bin Atha dan Amir bin Ubaid memperjelaskan sebutan itu dengan istilah fasik yang bukan mukmin atau kafir. Di sini yang pelaku dosa besar. Di sini Mu'tazilah dalam pemikirannya, yakni jika pelakunya meninggal dunia dan belum sempat bertaubat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Walaupun demikian, siksaan yang diterimanya lebih ringan daripada siksaan orang-orang kafir. Perbedaannya, bila Khawarij itu mengkafirkan dosa besar dan Murji'ah memelihara keimanan pelaku dosa besar, Mu'tazilah tidak menentukan status dan predikat yang pasti bagi pelaku dosa besar, apakah ia tetap mukmin atau kafir, kecuali dengan sebutan yang sangat terkenal, yaitu al-manzilah bai'al manzilatain. Setiap pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah berada di posisi tengah di antara posisi mukmin dan kafir. Jika pelakunya meninggal dunia dan belum sempat bertaubat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Dan apabila ia bertaubat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Tentang pelaku dosa besar, bahwa selama seorang meyakini tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah rasulnya, maka ia dianggap mukmin bukan kafir, karena amal tidak sampai merusak iman, walaupun ia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam neraka, ia tidak kekal di dalamnya seperti orang kafir. Yang dimasukkan iman ialah keyakinan dalam hati tiada Tuhan selain Allah SWT dan Muhammad SAW ialah rasulnya. Itu dinamakan aliran Mu'tazilah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jan Saputra dari kelompok 11. Saya akan menunjukkan pemateri 1, yaitu
Yang pertama, pemikiran aliran Jabariyah tentang dosa besar. Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kelompok ekstrim dan moderat. Di antara doktrin Jabariyah ekstrim berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Misalnya, kalau seorang mencuri, perbuatan mencuri tersebut bukanlah terjadi atas kehendak sendiri, tetapi timbul karena kehendak dan kadar Tuhan yang menghendaki demikian. Dalam paham Jabariyah, berkaitan dengan perbuatannya, manusia digambarkan bagai kapas melayang di udara yang tidak memiliki sedikit pun daya untuk menentukan gerakannya, yang ditentukan dan digerakkan oleh arus angin, sedangkan yang berpaham lain, misalnya Qadariyah, akan menjawab perbuatan manusia ditentukan dan dikerjakan oleh manusia, bukan Allah. Dalam paham Qadariyah, berkaitan dengan perbuatan manusia digambarkan sebagai seorang yang berkuasa penuh untuk menentukan dan mengerjakan perbuatannya. Pada pengembangannya, paham Jabariyah disebut juga sebagai paham tradisional dan konservatif dalam Islam. Paham biologi Islam tersebut melandaskan diri di atas dalil nakli, sesuai pemahaman masing-masing atas nas-nas agama. Perbuatan manusia, misalnya kecelakaan pesawat terbang, bagi yang berpaham Jabariyah, mereka bisa menganggap enteng bahwa peristiwa tersebut adalah kehendak dan perbuatan Allah. Selanjutnya, pemikiran aliran Asy'ariyah tentang pelaku dosa besar. Terhadap pelaku dosa besar, agaknya Al-Asy'ari sebagai wakil As-Sunnah tidak mengkafirkan orang-orang yang sujud ke Baitullah, walaupun melakukan dosa besar seperti berzina dan mencuri. Menurutnya, mereka masih tetap sebagai orang yang beriman, dan keimanan yang mereka miliki sekalipun berbuat dosa besar. Akan tetapi, jika dosa besar itu dilakukan dengan anggapan bahwa hal ini dibolehkan dan tidak meyakini keharaman, ia pandang telah kafir. Asy'ariyah menolak ajaran Mu'tazilah tentang al-manzilah bainal manzilaitain. Menurut Asy'ari, orang yang berdosa besar tetap mukmin karena imannya masih ada. Akan tetapi, karena berbuat dosa, ia menjadi fasik. Seandainya orang yang berbuat dosa besar itu tidak mukmin dan tidak kafir, maka di dalam dirinya tidak akan didapati keimanan dan kekufuran. Hal semacam ini mustahil adanya. Oleh karena mustahil, maka hukum bagi orang yang berbuat dosa yaitu bukan kafir atau fasik. Sekian dari saya, terima kasih.